Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Ada beberapa yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua, peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Yang ketiga, teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Yang keempat, manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. Yang pertama, keunggulan bersaing perusahaan. Keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan lain yang berada di industri atau pasar yang sama. Keunggulan bersaing ini penting untuk memastikan margin yang lebih tinggi, menarik lebih banyak pelanggan, atau mencapai loyalitas merek yang lebih besar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan bersaing perusahaan. Di antaranya, yang pertama, struktur biaya. Yang kedua, merek. Yang ketiga, kualitas penawaran produk. Yang keempat, jaringan distribusi. Yang kelima, kekayaan intelektual. Yang keenam, layanan pelanggan. Yang ketujuh, potensi sumber daya perusahaan. Dan yang kedelapan, kemampuan pengendalian. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan untuk bersaing dan unggul. Di antaranya, yang pertama, kenali kompetitor dan konsumen. Yang kedua, tunjukkan diferensiasi. Yang ketiga, terus berinovasi. Yang keempat, memperkuat brand. Yang kelima, meningkatkan kehadiran online. Yang keenam, perluas jangkauan pasar. Dan yang ketujuh, mencari mitra. Nah, teman-teman, untuk yang kedua, ada peranan jaringan komunikasi dalam perusahaan. Jaringan komunikasi dalam perusahaan dapat diartikan sebagai pola komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang saling berhubungan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dalam perusahaan dapat menciptakan hasil yang selaras dan tercapainya target, visi, dan misi perusahaan. Jaringan komunikasi berperan sangat penting dalam perusahaan modern, baik besar maupun kecil. Selanjutnya, peran penting jaringan komunikasi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, mendukung inovasi dan pengembangan. Yang keempat, membangun keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kemantapan operasional. Contoh aliran komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Pimpinan menyampaikan instruksi, informasi, dan kedisiplinan kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi ke atas. Bawahan menyampaikan laporan, ide, dan masalah kepada pimpinan. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Karyawan saling bertukar informasi untuk mencapai target. Teman-teman, untuk pembahasan yang ketiga yaitu teknologi informasi sebagai aset utama perusahaan. Ada 3 hal kunci utama yang mendukung teknologi informasi yang dapat dijadikan aset perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia yaitu para staf penanggung jawab perencanaan dan pengembangan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Yang kedua, teknologi. Seluruh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk hardware dan software. Yang ketiga, relasi. Yang dimaksud hal ini adalah hubungan teknologi informasi dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan. Yang keempat, manajemen supply chain dan sistem informasi korporat terpadu. A. Sistem informasi terpadu. Konsep supply chain management menampilkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait dalam suatu sistem bisnis. Menurut Arif Wibowo 2014, manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut: meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. B. Arsitektur sistem informasi korporat terpadu.
Membangun sebuah arsitektur sistem informasi korporat terpadu yang baik dapat dimulai dari melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak, ada 4 orang yang mendesak. Menurut Eti Rohayati dan kawan-kawan 2013, dalam arsitektur sistem informasi korporat, setidaknya ada 4 orang yang mengancam, yaitu konsumen, manajemen, staf, dan rekan bisnis. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Teknologi informasi telah menjadi aset utama bagi perusahaan di era digital. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi secara strategis dapat mencapai keunggulan bersaing, meningkatkan efisiensi, memperkuat hubungan dengan pelanggan, membuka pasar baru, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnisnya akan mampu memenangkan persaingan. Namun, pengelolaan teknologi informasi yang tidak benar juga bisa membawa ke jurang kekalahan dalam persaingan bisnis. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan. Semangat terus ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.